Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pasal apa sih yang bisa melawan desi pinjol yang sebar data. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi kalau kita gagal bayar pinjol, baik legal ataupun ilegal, pasti selalu ada kemungkinan resiko untuk data pribadi kita itu disebar. Benar nggak? Karena ya kita nggak bisa tahu bahwa semua DC itu mentaati aturan. Kita nggak bisa ngomong bahwa semua DC itu nggak ada yang melanggar aturan. Pasti ada beberapa DC yang mungkin ya kita sebut aja oknum melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa. Nah, di video kali ini tujuannya adalah agar teman-teman mencatat baik-baik, mungkin sedikit melek hukum. Jadi nggak cuma pasrah aja, tapi sudah mulai mengerti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jika sampai data kalian disebar atau data pribadi kalian disebar. Contoh paling sederhana adalah foto kalian ketika memegang KTP. Nah, atau mungkin disebarkan, dipermalukan dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikategorikan pelanggaran hukum yang berat atau pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal yang perlu kalian catat di sini adalah pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, pasal ini berbunyi seperti ini ya, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Jadi pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Coba dicatat baik-baik. Jadi jika sampai ada DC yang menyebarkan foto KTP kalian, atau data-data hutang kalian kepada tempat umum atau mungkin tanpa seizin kalian atau sepengetahuan kalian, itu bisa dikenakan pasal 67 tadi. Jadi teman-teman pastikan catat ini baik-baik. Sebenarnya banyak sih undang-undang pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh DC pinjol ya. Tapi ya kita yang paling sering, yang paling pertama kali biasanya sebelum kita dikenai pelanggaran-pelanggaran yang lain, biasanya ya penyebaran data pribadi ini. Nelponin teman-teman kalian, terus kemudian menghubungi follower-follower Instagram atau teman-teman di sosmed kalian, itu kan juga sama aja menyebarkan data pribadi ya, dengan cara memberikan data hutang kalian atau KTP kalian lagi selfie dan lain sebagainya. Itu pelanggaran-pelanggaran yang sangat keras. Apalagi kadang ada juga nih pelanggaran-pelanggaran yang ngedit foto kita yang tidak senonoh gitu ya, kepalanya doang diambil, diedit gitu fotonya, itu juga pelanggaran kena UU ITE, yang mana itu akan kita bahas di video selanjutnya. Cuman di sini yang perlu saya tekankan adalah sesimpel itu pelanggaran-pelanggaran penyebaran data pribadi itu bisa teman-teman laporkan. Cuman kebanyakan kan kita merasa males ya melaporinnya ya, karena wah nanti urusan polisi ribet lagi, harus lapor dan lain sebagainya. Tapi sih menurut saya kalau ini dibiarkan, semua orang malas untuk lapor polisi ketika menjadi korban seperti ini, tentu ini akan membuat DC pinjol itu semakin ya bisa dibilang besar kepala, semakin merasa tidak akan ada bahayanya segala tindakannya itu. Nah, ini menurut saya kurang tepat. So, buat teman-teman yang memang mendapati atau menjadi korban, silahkan dilaporkan. Karena kalau bukan korban nggak bisa melaporin ya teman-teman ya. Jadi, yuk tetap semangat buat kalian yang gagal bayar, jangan mau direndahkan, jangan mau kalian pasrah aja ketika mendapati ketidakadilan. Kita memang salah, kita mungkin memang tidak bisa bayar utang, tapi kan bukan kemauan kita untuk nggak bayar, karena memang kondisi yang masih belum memungkinkan. Jadi ya mereka tidak berhak untuk menindas kita dengan berbagai alasan apapun. Ya, tetap semangat, terus berdoa, terus berikhtiar, jangan sampai bolong-bolong ibadahnya, maksimalkan karena dengan begitu itu akan sangat-sangat menolong untuk bebas dari hutang pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.